Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih di mana pada hari ini kita boleh bersama-sama untuk membangun ibadah di dalam ibadah minggu. Di dalam ibadah minggu hari ini juga merupakan ibadah penutupan untuk kegiatan Pekan Anak dan Remaja yang telah dilakukan mulai tanggal 5 Juli hingga tanggal 12 Juli tahun 2020. Oleh karena itu, kami segenap panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dari para orang tua dan keikutsertaan anak-anak di dalam kegiatan ini di dalam satu minggu ini. Hal yang kedua yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa pada tanggal 4 Juli tahun 2020, perwakilan dari anak-anak dan remaja beserta Pamong juga mengikuti Pekan Raya Anak dan Remaja Lingkup MD Malang 1. Hal yang ketiga yang ingin kami sampaikan di sini yang berkaitan dengan ibadah Patuen pada tanggal 15 Juli tahun 2020 itu merupakan cawisan untuk kita masuk di dalam ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus tahun 2020. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anakku, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Oleh karena itu kami undang untuk bangkit berdiri sambil kita memujikan lagu hari ini. Kita bersama-sama memasuki ibadah penutupan Pekan Anak Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Sukun, dan kita mulai dengan votum dan salam. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang membuatmu dan keturunanmu merasakan penyertaan kasih-Nya. Dengan bahagia kami datang memuji dan menyembah Yesus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Allah semesta. Turunlah atas saudara sekalian segala kebajikan dan kasih Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama saudara-saudara semua. Amin. Disilahkan duduk. Tema ibadah kita hari ini adalah berduri tapi wangi. Sama dengan tema Pekan Anak dan Remaja tahun ini. Sebagai panduan bagi saya dan saudara, semakin menekankan dari semuanya itu dengan sabdanya dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan 29 yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Anaknya, supaya Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Melalui sapaan ini, mari semakin meyakini dengan berjalannya waktu, Pekan Anak ini menjadi sarana bagi saya dan saudara untuk semakin mewujudkan
seperti yang nyata di dalam diri Tuhan Yesus, hidup anak-anak kita juga tetap serupa dengan gambar Allah. Kiranya Tuhan memberkati dan menjadikan tema ibadah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Ria nomor 23, Sing Glory. Di tengah-tengah ibadah ini, kita diberi kesempatan untuk mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Sabda Tuhan dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-27 yang demikian. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari ini menjadi tempat bagi kita untuk meneliti keberadaan kita. Jika ada sesuatu yang belum dengan sungguh-sungguh kita nyatakan, ketika kita berbuat sesuatu kepada orang lain dengan tendensi-tendensi, dengan maksud-maksud tertentu, kalau anak muda sekarang ada modusnya di balik apa yang kita lakukan. Itu artinya saya dan saudara belum sungguh-sungguh mengasihi baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Mari hari ini kita teliti keberadaan kita. Kalau terjadi kesalahan di hadapan Tuhan, mari kita mohonkan pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang hadir, Tuhan yang selalu mendampingi kami, karena keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami di perjalanan hidup kami. Ajarkan kepada kami dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bila dalam hati kami, dalam perbuatan kami, dalam kehidupan kami diselubungi oleh kepentingan-kepentingan. Hari ini ya Bapa, di tengah-tengah ibadah ini, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Jadikanlah sabdamu terpancar dalam kehidupan kami menjadi dasar dan langkah kami. Mengasihi saudara-saudara dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, begitu juga mengasihi Tuhan Allah dengan ketulusan hati, tanpa maksud-maksud yang ada, bahkan kepada sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami. Untuk itu, ampunilah jika itu belum sempurna dalam kehidupan kami. Lepaskan, bersihkan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami berserah hanya dalam kuasa Tuhan dengan penuh percaya di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kami sandarkan doa ini, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah mengakui segala dosa dan kita di hadapan Tuhan, ada berita anugerah yang menjadi pemberian Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Demikian berita anugerah yang datangnya dari Tuhan melalui sabdanya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Berbahagialah saudara sekalian, kita semua yang telah mendapatkan rahmat dari Tuhan, telah dibersihkan, disucikan segala dosa dan kesalahan kita, sehingga hidup kekal, biarlah selalu menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Jadilah orang yang berbahagia, karena mendapatkan anugerah
dari Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita menyanyi Kidung Ria nomor 50, Syukur Padamu Tuhan. Hari ini, dalam penutupan Pekan Anak dan Remaja, Solabowo, anak-anak Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Sukun akan mempersembahkan pujiannya Don't Give Up. Silahkan anak-anak memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur karena kami dapat berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Ria 18 dengan judul Ku Terbuka. Tuhan
kita bersama-sama membaca Alkitab dari Yohanes 13 ayat 1-17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya kepada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan dalam membasuh kakinya murid-muridnya, lalu menyekangnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengetahuinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tanganku dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itulah berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertilah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Yang berbahagia saya dan saudara, kita semua yang menjadikan sabda Tuhan ini menjadi pegangan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
Pasti Bapak Ibu tidak asing dengan lagu ini, dan lagu ini cukup terkenal, dan siapa kita pasti kenal dengan lagu Melayani Lebih Sungguh. Nah, lagu ini mengajak kepada saya dan saudara untuk merenung dengan sejenak. Selama ini, yang sudah kita perbuat, apakah sudah dengan sebuah kesungguhan? Ataukah saya dan saudara masih dalam sebuah kategori, aku telah melakukan kebaikan dan aku telah melakukan pekerjaanku. Nah, melalui perikop ini, disebut dengan kesungguhan, melalui perikop yang kita baca, Yohanes pasal 13 ayat 1-17, di sana saya dan saudara diingatkan dengan sebuah cerita sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga. Dan ini ciri dari Injil Yohanes. Teologi yang menggambarkan awalnya Tuhan Yesus dari surga turun ke dunia dan akan kembali ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus ke surga, pastilah dari awal dari kitab Injil Yohanes ini menggambarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus yang penuh kuasa, Tuhan Yesus yang datang ke dunia menunjukkan karyanya, melakukan perbuatan baik, melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, membangun kehidupan di dunia ini. Pasti kalau kita sudah pada tataran melakukan perbuatan baik, menolong, melakukan perbuatan baik, membantu orang lain, melepaskan beban orang lain, saya kira ini sudah merupakan sesuatu yang cukup bagi kita disebut dengan orang baik. Sebagai contoh, panjenengan yang suka memberi tetangga saudara di era COVID-19 ini, memberi dengan sukacita, punya sayur, panjenengan bagi dengan tetangga, punya makanan, apa saja camilan bagi dengan tetangga, punya kopi berbagi dengan saya. Sukacita itu sudah. Pasti itu salah satu orang menyebut ada kebaikan dari diri saudara. Dan kalau sudah dikatakan jenengan iku wong apik, bagaimana hati saudara? Tetapi lagu ini tadi mengajak tidak hanya sekedar kita baik, melayani lebih sungguh. Melayani dengan setulus hati. Nah, ya, pertanyaan saya kepada saudara, kalau kita sudah disebut dengan baik, bagaimana sesuatu yang sudah baik ini lebih dinampakkan pada kesungguhan? Lagu tadi menyebutkan Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Nah, artinya lagu ini memberikan sebuah teladan bahwa Tuhan lebih dulu melayani. Tidak hanya dia melakukan perbuatan baik, lalu merasa dirinya sudah cukup. Tapi bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus melepaskan jubahnya. Tuhan Yesus melepaskan apa yang ada dalam aksesoris dirinya. Selaku Tuhan, dia rela menjadi hamba. Dia rela dengan membasuh kaki siapa? Yang dia panggil. Siapa lagi yang dia membasuh mereka yang dipanggil itu. Orang banyak menyebut membasuh para muridnya. Lunaslah kesungguhan Tuhan, teladan Tuhan inilah yang mesti harus menjadi teladan bagi kita. Janganlah kita hanya bilang cukup aku wis mbayari anakku sekolah.
Aku wis memberikan kecukupan pakaian pada anak-anakku. Jangan cukup kita berkata yang semacam itu. Kalau hanya perkataan itu, jangan berkata panjenengan itu orang tua yang sudah baik. Tapi seperti Tuhan Yesus mau melayani dengan sungguh, memang harus menjadi hamba. Memang harus melayani dengan kesungguhan. Agar apa? Agar yang terjadi pada diri anak-anak kita benar-benar dengan kesungguhan itu yang membuat anak-anak kita melakukan sesuatu penuh dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, biarlah hari ini saya dan saudara kita semua merenungkan sejenak apa yang menjadi kehendak Tuhan ini menjadi teladan bagi saya dan saudara. Di setiap perkembangan hidup kita, di setiap apa yang kita lakukan, mari kita melihat keberadaan kita. Selaku orang tua, apakah kita masih pada ego kita, harga diri kita? Selaku orang tua, masihkah kita memaksakan apa yang menjadi keinginan kita kepada anak-anak kita? Belajarlah melayani dengan sungguh, seperti halnya Tuhan Yesus yang membasuh kaki Petrus, membasuh kaki para muridnya, dan percayalah apa yang dilakukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus ketika dia membasuh kakinya, perkataan Tuhan Yesus, pada saatnya kelak engkau akan tahu apa yang aku maksud. Sama dengan apa yang kita lakukan hari ini, ketika kita jalani dengan baik, dengan sukacita, pasti suatu saat kelak nanti anak-anak akan cerita kepada kita tentang siapa teladan yang paling indah. Saya berharap setiap anak selalu mengidolakan orang tuanya. Setiap anak mengidolakan bapak ibunya karena kebaikan bapak ibu dan teladan bapak ibu. Seruncing dari duri, pasti mereka akan bisa digunakan dengan baik dan akan menampakkan wewangian, dan biarlah itu juga terjadi pada diri anak-anak kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara, memberkati kita semua. Mari kita teladani sikap Tuhan Yesus, melayani dengan biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Hari ini ada sulabowo dari anak-anak kita yang berjudul Jangan Pernah Menyerah. Kita saksikan anak-anak kita. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah
tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Marilah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, bersama seluruh umat Tuhan di sepanjang masa dan di segala abad, kita bangkit berdiri dan memperbarui pengakuan iman kita. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki prosesi kenaikan jenjang. Kita perlu bersyukur karena hari ini anak-anak kita akan naik jenjang dari balita menuju pratama, dari pratama menuju madya, dan dari madya menuju remaja. Kenaikan jenjang ini merupakan bagian dari wujud sukacita atas pertumbuhan iman anak yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Memang pertama-tama pertumbuhan iman anak adalah tanggung jawab orang tua. Namun sebagai sebuah persekutuan tubuh Kristus, warga anak merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama sebagai warga jemaat. Bukan hanya nanti, pada masa depan, tetapi juga dari sekarang pada masa kini. Untuk itu kita perlu senantiasa mendampingi anak-anak mulai saat ini dengan berbagai tantangan yang semakin sulit untuk dihadapi bersama. Juga dalam berbagai karakter anak yang berbeda, semua mendapatkan perhatian penuh. Sehingga baik saat tenang ataupun tegang, saat bertumbuh juga, saat melewati anak duri, anak tetap mendapatkan dan merasakan kasih sayang Tuhan melalui persekutuan orang beriman. Dengan demikian, tepat pada waktunya Tuhan bagi setiap anak. Kita akan melihat dengan penuh syukur keharuman anak-anak yang memuliakan Tuhan melalui kehidupannya. Saat ini, kita akan bersama-sama menyaksikan anak-anak kita yang naik jenjang dari balita ke pratama, pratama ke madya, madya ke remaja, dan pamong akan menyuguhkan bagi kita tentang
anak-anak tersebut. Dipersilahkan. Berikut daftar nama adik-adik kita yang naik jenjang. Adik-adik yang naik dari batita ke balita, yang pertama Jane dari kelompok 5, Wisnu dari kelompok 7, Yehezkiel Adriel Adiswara dari kelompok 8, dan terakhir Abed dari kelompok 5. Adik-adik yang naik jenjang dari balita ke pratama, yang pertama Ivana dari kelompok 5, Sandi dari kelompok 4, Nia dari kelompok 2, Rafael Garin Baskara dari kelompok 3, Maheswari Wikanadi Putri dari kelompok 3, Belvania Joyvita Putri dari kelompok 3, Abigail Kinanti Nugraha dari kelompok 3, Alvaro Gavriel Ananda dari kelompok 6, Yosua Alfa Prasetya dari kelompok 6, Felisa Joan Krisya dari kelompok 8. Adik-adik kita yang naik jenjang dari pratama ke madya. Yang pertama Nathan dari kelompok 5, Cristiano dari kelompok 7, Kevin dari kelompok 7, Olive dari kelompok 4, Rere dari kelompok 2, Ivana Dwi Putri dari kelompok 3, Justin Kristo Edric Pramono dari kelompok 3, Jovian dari kelompok 4, Dwi Oktavia Putri Karlina dari kelompok 6, dan terakhir Olive dari kelompok 2. Adik-adik kita yang naik jenjang dari madya ke remaja. Yang pertama Abram dari kelompok 5, Bella dari kelompok 5, Nia dari kelompok 5, Nathan dari kelompok 7, Nathaniel Ruby Pratikno dari kelompok 4, Nando dari kelompok 2, Yokanatan dari kelompok 1, Afram dari kelompok 1, Pratista Ardiana Christian dari kelompok 8, Regita Leoni Wardani dari kelompok 8, Erika Teresa Indra Pribadi dari kelompok 8, dan terakhir Teanina dari kelompok 8. Inilah anak-anak yang kita serahkan kepada Tuhan, dan mereka telah naik jenjangnya, dan kita akan bersama-sama lebih dahulu doakan anak-anak kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang telah membersamai anak-anak kami dari awal sehingga menjadi anak balita, dan mereka juga bersama-sama telah tumbuh dari balita menuju pratama, pratama menuju madya, dan madya menuju remaja. Dan tahapan inilah rasa syukur kami nyatakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami senantiasa mewujudkan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini, di tengah-tengah kami menghayati panggilan Tuhan ini, dan di akhir dari penutupan Pekan Anak dan Remaja, kami serahkan anak-anak ini, biarlah mereka tumbuh pada tahapannya, pada jenjangnya, dan tetap berkarya sehingga kemuliaan Tuhan terjadi bagi anak-anak kami, dan kami senantiasa memohonkan tuntunan agar anak kami, anak-anak ini senantiasa di jenjang yang ada ini, mereka tetap bertumbuh imannya, menemukan karakternya, sehingga seturut dan sesuai dengan gambar Tuhan. Kami sandarkan hanya ke dalam kuasa-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang senantiasa hadir membersamai anak-anak kami. Dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus kami sandarkan doa ini. Amin. Hari ini saya mengucapkan selamat buat anak-anak, kiranya kasih Tuhan senantiasa membersamai di jenjang anak-anak yang sudah pada tataran, pada jenjang pratama, madya, dan remaja. Kiranya kasih Kristus membersamai saudara sekalian. Atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawitan, kami merasa bersyukur atas semuanya itu. Amin. Kita beri aplaus tepuk tangan untuk semuanya itu. Dan pada kesempatan ini,
Kita juga diberi kesempatan untuk memperbarui komitmen kita, baik selaku orang tua anak, mari kita nyatakan komitmen tersebut dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, para orang tua dan anak dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Nyatakanlah komitmen itu baik selaku orang tua maupun selaku anak. Dipersilahkan. Sebagai orang tua, kami mau memperbarui komitmen kami untuk mencintai anak sebagaimana pada Tuhan, menghormati pendapat anak, serta menjadi pemimpin dan pendidik yang bijaksana Dan kasih, pengendalian diri, kekudusan, kesabaran, kesetiaan, ketaatan, kejujuran, dan hormat kepada di sepanjang waktu hidup ini. Sebagai seorang anak, kami mau memperbarui komitmen kami untuk mencintai orang tua sebagaimana adanya, memperhatikan nasihat orang tua, tekun belajar dan sukacita di rumah, di gereja dan di sekolah, juga bermain dengan sopan bersama siapapun dan dimanapun berada, serta percaya kepada Tuhan setiap hari. Ya Tuhan, tolong kami melakukannya. Kita sambut dengan menyanyi NKB 188, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan kita terambil dari 1 Tawarin 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita memuji dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Allah Bapa di surga yang senantiasa memberkati, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat yang kami terima. Tidak saja hal materi, tetapi juga berkat nafas kehidupan, kesehatan, kesukacitaan yang terjadi dalam hidup ini. Saat ini kami telah
menghaturkan persembahan. Mohon Allah berkenan untuk menerima dan menjadikan persembahan ini sebagai sarana di dalam mewujudkan karya Allah melalui jemaat sukun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami haturkan persembahan ini. Tuhan yang bertata di bumi dan di surga, dengan penuh ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Bapa, kami berdoa untuk semua teman-teman kami dari jenjang balita hingga remaja. Tuhan kiranya berkati kami dalam segala kegiatan kami, terutama kami sebagai pelajar yang akan memulai tahun ajaran baru. Biarlah apa yang selama ini kami pelajari dapat bermanfaat dan menuntun kami untuk menganggapi cita-cita kami masing-masing. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berbaring sakit. Di antaranya Ibu Gafur, Ibu Sutia Suyoto, Ibu Iksan Wardoyo, Ibu Sarwanani, Ibu Trisnowati, dan Ibu Tamat. Tuhan, pimpin seluruh tenaga kesehatan yang membantu merawat. Begitu dengan keluarga mereka masing-masing ya Bapa, untuk selalu Kau berikan kekuatan dan kesabaran dalam merawat dan menjaga mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami masing-masing dalam kehidupan mereka sehari-hari. Beri juga kesehatan bagi mereka agar dapat senantiasa membimbing langkah-langkah kami. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Sukun. Berkatilah gereja kami di tengah pandemi COVID-19. Berkati kegiatan gereja kami yang akan kami laksanakan. Tuhan sendiri yang akan memberi kelancaran untuk kegiatan-kegiatan kami yang akan datang. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang sedang mengalami musibah bersama dengan adanya COVID ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesabaran bagi seluruh masyarakat kami dalam menghadapi musibah ini. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak dengan adanya pandemi ini, agar Kau selalu mendampingi mereka dan berikan mereka kekuatan dalam menjalani kegiatan di hari-hari mereka. Demikian doa ini kami sampaikan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini ada Solabowo, anak-anak kita, aku anak GKJW. GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, dan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah wajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Aku anak GKJW, bersandar pada firman-Nya, hidup satu iman dan satu baptisan dalam persekutuan. Aku anak GKJW, belajar jadi saksinya, kuasa Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus jadi sumber hidupku.
Dan kita bersyukur inilah anak-anak kita yang ceria, mereka tetap harus berkembang sekalipun hari ini kita tutup pekan anak, tapi curahan dan perhatian kita kepada anak-anak kita biarlah tetap kita nampakkan. Kita akan bersama-sama menutup pekan anak dan remaja GKJW Jemaat Sukun, dan saya bersama segenap keluarga telah memegang burung dara sebagai pertanda bahwa biarlah anak-anak kita yang telah kita kasih melakukan kegiatan beberapa saat ini, mereka bisa terbang dan mereka bisa melayang-layang sehingga kemuliaan Tuhan terjadi atas kita semua. Setelah kita tutup nanti, burung ini akan kita lepaskan bersama-sama. Ya. Dengan menyebut nama Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Pekan Anak dan Remaja GKJW Sukun tahun 2020 dengan tema Berduri Tapi Wangi, kita tutup. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita terima pengutusan dan berkat. Mari kita lanjutkan kehidupan bersama anak-anak yang merupakan anugerah Tuhan yang menjadi berkat bagi kita. Biarlah dengan kemampuan, keunikan, dan talenta masing-masing, juga bersama-sama orang tua dalam kasih sayangnya, serta kita semua sebagai anggota keluarga Kristus tetap teguh dengan rasa syukur. Kita menyanyi Kidung Ria nomor 167, Tuhan pimpinlah aku. Kita akhiri ibadah saat ini dengan berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa menyertai hidupmu dalam kehidupan penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan hidupmu, dan Roh Kudus nantiasa memeluk dengan kasih dan penghiburan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.